Baik, Bapak Ibu melanjutkan kegiatan kita hari ini. Hari ini sampaikan tadi adalah Hari Anak Nasional. Jadi kami dari tim psikolog, tim instalasi psikologi bersama dengan mahasiswa-mahasiswa saya dari S1 Psikologi UIN Antasari akan memberikan edukasi kepada Bapak Ibu terkait peran orang tua dalam membentuk perilaku adaptif pada anak berbasis nilai-nilai Al-Quran. Nah, ini karena ada mahasiswa dari UIN Antasari, kita akan memasukkan bagaimana sisi Islami, nilai-nilai religius terkait pola asuh atau pengasuhan orang tua pada anak. Bapak Ibu, bahwa perilaku bullying yang seperti sampaikan tadi juga bisa datang dari pola pengasuhan orang tua yang tidak tepat. Nanti kita akan lihat kenapa sih ya pelaku bullying itu. Saya pernah menangani kasus anak yang terlibat geng motor ya. Nah, beberapa anak mengatakan, kenapa sih kamu kok mau main ikut-ikut geng motor gitu ya di luaran? Ya, beberapa anak mengatakan bahwa tidak betah di rumah, katanya ya, nggak betah di rumah, bosan gue di rumah, abah kemana, mama kemana, kadang ngawur berkelahi, dan kayak gitu ya Bu ya, sehingga mereka mendapat pergaulan atau terlibat pergaulan dengan teman-teman yang tidak baik atau negatif. Nah, kita lihat bagaimana sih peran orang tua, karena kata teorinya anak itu lahir bagaikan kertas putih, mau hitam, biru, kuning, tergantung bagaimana kita orang tua memberikan warna di dalamnya ya. Nah, Bapak Ibu pernah mengalami anak seperti ini nggak ya? Ada anak tantrum, anak sulit berbagi mainan, anak mudah marah, dikit-dikit kalau kasih tahu sarik gitu ya. Kemudian, nah ini zamannya medsos, tahu bermain gadget aja seharian ya. Pada tahu waktu, pada tahu mandi, sholat, belajar, tahu bermain gadget. Kemudian anak yang malu bergaul, ya. Sekarang anak-anak temannya bukan teman real lagi Bapak Ibu, nggak tatap muka, temannya teman di online, ya. Senangnya punya teman tapi di dunia maya nggak kelihatan wajahnya. Tapi bisa ngobrol dan mereka senang katanya ya bermain dengan teman-teman yang nggak kelihatan. Nah ini kan juga berbahaya ya, padahal kita itu makhluk sosial yang sebenarnya dituntut untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi secara langsung. Nah anak sekarang temannya pada di dunia maya ya kebanyakan. Nah kenapa ya, apa yang terjadi? Kemudian kita lihat mengapa peran orang tua itu sangat penting. Karena orang tua adalah guru pertama bagi anak. Anak itu lahir dari rahim ibunya, yang pertama dilihat tentu adalah orang tuanya. Berkembang juga di lingkungan orang tuanya. Ya, nanti ketika udah sekolah baru muncul ada teman, guru dan sebagainya ya. Kemudian anak belajar dengan cara melihat dan meniru. Nah, saya pernah menangani kasus anak yang suka pukul temannya, ya. Jadi temennya nggak ngapa-ngapain tuh dipukul ya, salah sedikit ditendang gitu. Terus ketika anaknya ditanya, apa yang membuat kamu kok seneng ya mukul teman, katanya. Saya tanya begitu ya sama anaknya. Terus anaknya bilang, di rumah aku sering melihat ayahku memukul mamaku ya. Jadi bagaimana perilaku orang dewasa itu rentan akan ditiru kembali oleh anak-anak. Jadi Bapak Ibu juga hati-hati di rumah dalam mengendalikan emosi, karena anak itu belajar dengan cara melihat dan meniru. Jadi perlihatkanlah perilaku positif. Kalau Bapak Ibu misalnya lagi ada masalah dengan pasangan atau lagi bad mood, banyak kerjaan, boleh di kamar, jangan di depan anak. Yang mau apa aja gitu ya, mau marah mau apa, jangan di depan anak. Jangan sampai anak melihat emosi negatif atau perilaku agresif, perilaku tidak baik dari orang dewasa. Kemudian lingkungan keluarga menjadi tempat pertama anak belajar bersosialisasi. Nah, Bapak Ibu siapa yang nggak punya WA grup keluarga? Pasti punya ya, WA grup keluarga. Nah sekarang kita dinamikanya, sekarang ibu itu kalau bertanya pada anaknya sudah makan atau belum lewat WA, sudah makan belum gitu ya, padahal anaknya di kamar sebelah ya. Di rumah pun tidak ada kontak dengan keluarga, jadi berkomunikasi pun lewat WA, chat ya, padahal anaknya ada. Apa salahnya didatangi kamar,
kamu udah makan belum, kamu hari ini bagaimana di sekolah, gitu ya. Kemudian, nah ini perilaku adaptif. Perilaku adaptif itu adalah anak mampu melakukan perilaku yang sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang ada di lingkungan. Dia nyaman berperilaku dengan baik. Perilaku adaptif itu ada mau berbagi, mudah berteman, mau mengikuti aturan. Jadi kalau anak-anak geng motor, begal gitu perilakunya bukan adaptif ya. Kemudian bertanggung jawab, mampu mengendalikan emosi. Jadi kalau temannya marah, dia nggak ikutan marah ya, tapi dia bisa berkata, aku nggak suka loh caramu begini gitu ya. Dia bisa menyampaikan emosi negatifnya dengan tepat tanpa harus marah-marah atau kayak tadi tuh mukul temennya atau nendang temennya gitu ya. Kemudian mandiri. Bapak Ibu, anak yang pinter itu bukan anak yang ikut les segala macem ya, tapi anak yang dari sedini mungkin diajarkan life skill. Jadi hal sederhana aja, cuci piring bisa ya ketika dia usianya udah ya SD ya udah bisa pelan-pelan cuci piring yang nggak terlalu berbahaya, jangan yang tempat baku lauk yang ganal ya, itu bisa. Kemudian bisa naruh baju kotornya ke tempat cucian, kemudian paling nggak dia bisa merapikan kamarnya. Nah itu juga anak-anak sebenarnya cerdas secara emosional ya. Nah nanti dia juga akan jadi anak yang mandiri kalau sudah besar. Nanti kalau sudah ngekos nggak bingung cara nyapu gimana. Kadang-kadang kalau udah ngekos anak bingungnya nyapu itu kemana, ke kiri dulu kah, geser yang ke kanan dulu kah, karena dari kecil mungkin tidak pernah melihat atau punya pengalaman cara menyapu. Nah kemudian perilaku adaptifnya apa ya? Ya kebalikannya ya, mudah marah, mukul teman, sulit bekerja sama, nggak mau menarik diri ya. Pasien saya ada yang suka tidak mau melanjutkan ke SMA, lulus SMP, dia hanya di kamar aja Bapak Ibu ya, nggak mau ketemu orang. Dia sangat takut ketemu dengan lingkungan ya, ketemu manusia. Nggak suka, temannya adalah teman di dunia maya ya. Jadi menarik diri, kemudian tidak mau mendengarkan. Ya, sayang anak-anak ini punya masa depan yang masih panjang Bapak Ibu ya. Mereka masih banyak lah cita-citanya anak sekarang ya. Kalau hanya ngurung diri, nggak mungkin seumur hidup anak itu tergantung dengan orang tuanya. Nah ini beberapa contoh pola asuh Bapak Ibu. Ada demokratis gitu. Ini adalah pola asuh yang paling oke. Kenapa? Karena ada komunikasi antara orang tua dan anak. Anak itu didengarkan. Jadi kalau punya aturan, anak itu dilibatkan ya. Disampaikan kenapa misalnya abah melarang ikam misalnya apa gitu ya. Pulang nggak boleh dilewat maghrib, apa dasarnya, itu disampaikan. Jadi anak juga memahami ya. Kemudian kalau otoriter pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, orang tua yang paling benar, komunikasi satu arah. Pokoknya orang tua yang benar, anak harus ikut ya. Memanjakan, nah ini juga paling banyak, apalagi misalnya anaknya cuma satu atau anak bungsu misalnya gitu ya. Semua dibantu, pergi sekolah bajunya udah ready ya, sepatunya dipasangkan, kaos kakinya dipasangkan, kalau makan diambilin, disuapin. Nah ini anak-anak ini besar seperti apa? Anaknya nggak punya pengalaman, nggak bisa mandiri, apa-apa pasti tergantung bantuan orang lain. Atau anaknya diabaikan ya, orang tua kemana, anak di mana. Jadi anak besar dengan aturannya sendiri. Biasanya orang tua yang terlalu sibuk misalnya ya, jadi pergi pagi pulang malam, anak dengan babysitter atau pengasuh atau mungkin dengan mini kayaknya mungkin yang sudah sepuh yang nggak bisa mungkin memberikan komunikasi atau mendidik dengan baik gitu ya. Kemudian, nah ini pola asuh yang baik yang akan berdampak terbentuknya perilaku adaptif adalah pola asuh demokratis. Jadi ada komunikasi dua arah. Anak juga diberikan dipuji, kalau benar dipuji. Jadi anakku jangan disalahin terus, Bapak Ibu lah dimamai harus gitu ya, sakit kepalanya. Kadang anak tuh butuh untuk dipuji, diberi reward. Misalnya hal sederhana aja, hari ini dia bangunnya pagi gitu ya, oh hebat anak mama ya, hari ini bangunnya pagi gitu ya. Itu kalau kita dipuji, biasanya perilaku itu cenderung diulang kembali. Jadi jangan hanya disalahkan aja, tapi juga diberikan reward atau pujian. Anak juga akan menjadi kepribadian yang hangat, paham aturan,
Ini pola asuhnya adalah hangat, orang tuanya ya mendengarkan anak, ada aturan, memberikan contoh dan menghargai pendapat anak. Anak itu boleh bersuara Bapak Ibu ya. Jadi dia boleh mengungkapkan apa keinginannya, bukan hanya kita orang tua. Karena kan kadang orang tua mengatakan, Abah sudah makan asam garam gitu ya. Jadi sudah punya pengalaman, anak nggak boleh berbicara ya, tidak seperti itu lagi.